Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajarian Nasution dengan NIM 241086243. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang internet addiction. Pernah nggak kalian berkata, bentar lagi lah, tapi ternyata 1 jam sudah berlalu karena scrolling media sosial? Atau pernah nggak kalian berniat membuka internet untuk mengerjakan tugas, tapi malah berakhir menonton YouTube? Nah, fenomena inilah yang hari ini akan kita bahas. Itu kecanduan atau adiksi internet, khususnya yang banyak dialami oleh mahasiswa dan pelajar. Internet memang memberikan banyak manfaat, mulai dari sumber belajar, sarana komunikasi, hingga hiburan. Namun jika penggunaannya tidak terkontrol, internet justru dapat memberikan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. Kecanduan internet adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan penggunaan internet, sehingga aktivitas online menjadi prioritas utama dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Orang yang mengalami adiksi internet biasanya merasa gelisah, cemas, ataupun marah ketika tidak dapat mengakses internet. Bahkan meskipun menyadari dampak negatifnya, mereka tetap sulit menghentikan kebiasaan tersebut. Kecanduan internet dapat terlihat dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama yaitu kecanduan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X atau Twitter, di mana mereka melakukan doom scrolling tanpa henti dan tanpa disadari. Yang kedua yaitu kecanduan game online, di mana seseorang menghabiskan waktu berjam-jam bermain game sehingga mengabaikan tugas kuliah dan waktu istirahat. Game-game yang sering dimainkan adalah biasanya game kompetitif seperti Mobile Legends ataupun Valorant. Nah, yang ketiga itu kecanduan streaming dan scrolling tanpa tujuan. Doom scrolling adalah kegiatan menggulir atau nge-scroll media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X dalam waktu lama tanpa manfaat dan hanya menghabiskan waktu. Contoh nyata yang sering kita temui dalam hidup kita sebagai mahasiswa adalah mahasiswa yang tetap bermain ponsel ataupun handphone saat dosen menjelaskan materi, atau merasa tidak nyaman ketika ponselnya tertinggal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang rentan mengalami kecanduan internet. Yang pertama yaitu faktor psikologis, seperti stres akademik, rasa kesepian, kecemasan, dan kebutuhan akan hiburan instan. Internet menjadi pelarian dari tekanan tersebut. Yang kedua yaitu faktor sosial, di mana lingkungan pertemanan dan budaya digital mendorong seseorang untuk selalu aktif secara online agar tidak tertinggal informasi. Yang ketiga yaitu faktor teknologi, seperti algoritma media sosial yang dirancang untuk membuat pengguna betah berlama-lama. Misalnya seperti video coaching yang selalu lewat di beranda Instagram. Nah, kecanduan internet menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi psikologis, individu dapat mengalami gangguan konsentrasi, kecemasan, emosi tidak stabil, hingga gangguan tidur. Dari sisi akademik, kecanduan internet menyebabkan menurunnya fokus belajar, keterlambatan mengerjakan tugas, dan penurunan prestasi. Dari sisi sosial, interaksi tatap muka menjadi berkurang. Individu lebih nyaman berkomunikasi melalui layar dibandingkan berbicara langsung dengan orang di sekitarnya. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu kualitas hidup dan kesehatan mental seseorang. Untuk mencegah dan mengurangi kecanduan internet, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengatur waktu penggunaan internet, misalnya dengan membuat jadwal belajar dan waktu istirahat tanpa gawai. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri dengan memahami bahwa tidak semua hal di media sosial perlu diikuti. Yang ketiga itu memperbanyak aktivitas online seperti olahraga, membaca buku, berinteraksi dengan teman, atau sekedar bermenung di depan rumah melihat pemandangan. Yang keempat yaitu menggunakan internet secara produktif, misalnya hanya untuk belajar, pengembangan diri, dan kegiatan yang bermanfaat. Internet seharusnya menjadi alat bantu untuk hidup kita, bukan pengendali kehidupan kita. Nah, dengan pemahaman yang baik dan pengelolaan dan penggunaan internet secara bijak, kita dapat memanfaatkan teknologi internet secara positif tanpa terjebak dalam adiksi internet. Mari kita jadikan internet sebagai sarana untuk berkembang, bukan sebagai penghambat produktivitas dan kesehatan mental kita. Terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.